siang ada ibu sekalian. Saya dulu masih Thomas. Nah, jadi sekarang saya akan sharing beberapa hal. Bagaimana kemudian kita ini mengelola talent di dalam perusahaan. Sebetulnya nanti saya akan mulai dulu dengan konteksnya mengapa kemudian mempunyai mindset untuk selalu berkembang beradaptasi dengan perkembangan bisnis itu penting. Dan nanti masuk ke dalam SEO apa sih sebetulnya harus kemudian kita siapkan, dan akan saya akhiri dengan seri bagaimana sih kita itu mengelola talent di dalam perusahaan kita. Lalu saya masih tunggu untuk bisa proyeksinya keluar. Nah, ini mungkin sedikit cerita untuk setting konteks kalau untuk Lazada itu sendiri. Jadi untuk Lazada kita di tahun ini merayakan yang ke-10 tahun. Jadi kita berdiri tahun 2012 dari roket internet, dan yang menarik memang semenjak tahun 2016 kita menjadi bagian dari Alibaba Group. Dan khusus untuk Lazada mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat bahwa kita juga ada keunggulan di mana kita mempunyai logistik arm kita sendiri. Tahun 2015 kita ada Lazada Express, kemudian di tahun 2018 kita ada Lazada Logistik. Jadi ini adalah bagian yang dari itu dan juga bagian dari teknologinya. Dan di tahun 2018 kita ada integrasi dengan sistem-sistem Alibaba. Jadi mulai 2017-2018 ada Project Voyager untuk mengkombinasikan sistem-sistem kita. Di tahun 2019 kita ada brand refresh. Jadi logo yang Bapak dan Ibu lihat sekarang itu adalah logo semenjak tahun 2019 pada saat kita merefresh brand kita. Nah, di tahun 2021 kita juga ada rebranding dari Lazada Logistik. Jadi baik Lazada Express maupun Lazada E-Logistik sekarang mempunyai nama satu yang kita sebut Lazada Logistik. Nah, ini salah satu juga perbedaan. Nah, mungkin sedikit quiz dulu juga. Kira-kira kalau dari Bapak dan Ibu, logo Lazada itu menggambarkan apa saja sih sebetulnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira itu melambangkan apa logonya? Ada beberapa sebetulnya. Hati satu, apalagi? Logo yang mana? Shipping package, betul. Ada satu lagi. Jadi betul, it's actually a shipping package. Dan kalau kita lihat sendiri kan, kalau agak dimiliki itu kan huruf A juga. Jadi dari situ, dan yang keempat, kalau dari warnanya sendiri, it's different dengan auto color yang lebih ke oranye. Ini lebih cerah karena menunjukkan juga lihat warna yang spirit. Nah, kemudian memang kita ada suatu e-commerce platform. Beberapa keunggulan kita karena secara sistem, teknologi, infrastruktur, payment dan segala macam kita dapat dari Alibaba Group. Kemudian kita ingin bagaimana kita menjadi penghubung dan juga strong community builder untuk seller dan juga brand, termasuk juga customer kita. Karena kita punya visi untuk serving 300 million customer by 2030, di mana ini adalah doubling dari kita punya customer base sekarang. Ini dalam jangka waktu ya, kalau dibilang lama mungkin tidak terlalu lama, 8 tahun ke depan gitu ya, across of business region. Nah, memang kalau kita lihat secara visi dan misi, kita juga punya purpose di mana kita ingin serving UMKM. Bagaimana salah satu misi kita ini membuat UMKM yang profitable dan sustainable, dan bagaimana kita bisa create that kind of ecosystem. Nah, itu juga salah satu harapan kami. Nah, kita Best Place to Work Award dari HR Asia Award tahun 2021, tahun 2022, dan tahun ini kita ada Best Employer Award. Nanti saya juga akan ceritakan, dan nanti saya juga akan tunjukkan nih videonya, jadi supaya Bapak dan Ibu juga bisa lihat kira-kira kantor kita kayak gimana sih. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai topiknya itu sendiri,
Nah ini untuk sebagai bridging, pasti kita semua tahu bahwa industri ini kan changing ya, dari industri 1.0 sampai ke industri 4.0. Dan perubahan industri ini juga didukung dengan perubahan society kan, dimana kalau kita lihat memang cukup menarik bahwa evolusi dari society 1.0 dimana mulai dari hunting ya, 2.0 mulai dari agrarian. Nah ini mulai juga dengan society 3.0 dimana industrial, ya kan, mulai dengan industrial revolution, dan sekarang ini masuk ke information society dan kedepannya lebih ke smart lagi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa adapting dengan teknologi, bagaimana kemudian kita juga bisa punya consideration bahwa ada kemungkinan customer kita juga berubah gitu kan. Oleh karena itu sekarang juga banyak sekali company-company yang berdasarkan teknologi, karena penetrasi mobile application, penetrasi handphone, literasi terhadap internet, jangkauan internet, it's much bigger dibandingkan dengan let's say 5 tahun sebelumnya. Dan ini juga kemudian bisa menjadi suatu peluang kan bagi kita juga, bagaimana kemudian kita bisa capture this kind of opportunity. Nah, tetapi ini juga harus kita olah gitu kan. Kira-kira apa kalau melihat brand-brand ini, adakah what is the similarities? Ada yang bilang sudah punah ya. Tetapi memang I think kenapa saya ada slide ini, because I think ini juga salah satu cara untuk kita selalu mengingatkan diri sendiri. Karena apa? Karena yang menarik ini yang dikatakan oleh CEO Nokia kan, bahwa we didn't do anything wrong, tetapi somehow kita itu lost. Ya, which is benar, they didn't do anything in particular wrong. Cuman kan the business is changing, the customer demands yang berubah, the competitor aggressiveness yang berubah, itu yang membuat yang kita nggak melakukan apa-apa, tahu-tahu lu kok lost gitu kan. Nah ini yang itu very good reminder untuk kita juga, bahwa by doing business as usual, sometimes kalau kita nggak hati-hati, tahu-tahu kok market share kita turun ya, actually customer needs kita atau customer preference kita atau kalau market share kita turun ya, actually ada banyak kompetitor baru di luar traditional kompetitor yang muncul dan makanya market share yang sama ya kan. Jadi kalau kemarin saya lihat research juga yang menarik, ada salah satu studi yang membandingkan market capitalization antara banking, beberapa bank besar di Amerika dan juga teknologi company. Jadi pada tahun 2007 the biggest market capitalization itu didominasi oleh bank-bank besar, Citigroup, ya kan, kemudian JP Morgan. Kalau kita bicara teknologi company yang paling besar pada saat itu adalah ada Apple, ada Amazon dan juga Alphabet. Those three are what the biggest. Kayak Apple itu probably only $10 billion 2007. Alphabet yang paling besar, kemudian ada Amazon. Tapi kalau fast forward di 2017, the trend is changing gitu. Top 3 biggest market capitalization tahun 2017 itu adalah those three technology company, ya kan, Apple, Amazon dan juga Alphabet. Nah, dan banking yang lain pun itu belum merangkap. JP Morgan dan Chase itu belum besar, $300 billion itu yang merangkap. So it happens, the shift happen only in 10 years, gitu kan. Tahun 2007 mungkin nggak ada yang mengira bahwa Amazon bisa sebesar itu. Nggak ada yang mengira bahwa Alibaba bisa, jasa e-commerce bisa sebesar itu. Dan ketika kita ingin merefleksikan kan sama juga ya. When we are now here di 2022, there is also the possibility the new industry is emerging kan. Yang nanti mungkin baru kita lihat 10 tahun ke depan gitu. Kalau market capitalization bisa. Nah sehingga mungkin ini kita sebutnya simpel, tetapi menurut saya ini dari beberapa survei, menurut saya ini juga eksekutif menurut fokus dari individu apa sih yang harus kita miliki kita selama beradaptasi, gitu kan. Jadi yang pertama modeling learning culture. Nah ini kan juga seperti yang Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di sesi-sesi seperti ini kan, kita pengen lihat nih ada tren apa sih yang paling baru di pasar, kompetitor kita ini ngapain ya.
I think this is very important untuk kita selalu mau belajar, selalu mau adapt, selalu mau agile juga. Dan yang kedua, people over process. At the end of the day, the company actually consists of the individual kan, of the people. Jadi bagaimana kita ini bisa selalu creating orang-orang baru, leader-leader baru yang ada di dalam perusahaan. It's very important. Ya, walaupun tetap aja kedepannya nanti automatization itu semakin berjalan, robot mungkin semakin masuk di dalam pekerjaan, tetapi kan tetap at the end of the day when we are talking about strategic thinking, talking about business directions, itu nggak akan bisa di-replace gitu kan. Nah yang ketiga, bagaimana kita ini sebetulnya responding terhadap perubahan itu sendiri. Nah ini yang menarik gitu, karena change is unavoidable. Dan ini sangat apparent di dalam e-commerce industry misalnya. Salah satu values kita adalah change is the only constant. Sehingga kita juga memang harus siap ketika ada perubahan. Possibility kita udah bikin plan, very solid plan, tahu-tahu 2 minggu sebelum hari H, things happen. Dan kita harus rubah banyak hal. Nah jadi bagaimana kemudian kita itu siap merespon terhadap perubahan itu. Tentunya ini tidak akan mudah bagi setiap individual kan, karena ada individual yang prefer certainty gitu kan, ada individual yang suka kepastian, I think pasti. But actually this is the facts yang nggak bisa kita hindari juga. Nah, sehingga yang keempat itu kita harus comfortable nih dengan ketidakpastian, ya kan? Karena ketidakpastian always come dengan waktu yang tidak bisa kita duga. Jadi tahun 2020 kan kita mengalami hal yang nggak pernah kita alami sebelumnya kan, ketika COVID happening. It's totally changed a lot of things, totally changed several industries, totally changed the way people live. Dan ya thanks dan juga 2 tahun kemudian saat ini dengan vaccination, dengan mungkin imunitas yang semakin kuat, ya kan, dengan protokol kesehatan, kita udah mulai bisa kembali normal seperti sebelum COVID pandemi, gitu kan. Tetapi baru juga kita mau nafas, baru juga kita mau nafas, we are facing another uncertainty di tahun depan, di mana Presiden Pak Jokowi juga sudah seringkali ngomong kan di media, what are we going to face? Apakah kira-kira recession? Ya kapan kita nafasnya gitu? Karena recession juga akan affecting a lot of business. Sama seperti pandemi affecting. Kapan hari saya ikut di suatu seminar juga, misalnya food and beverages industry itu udah mulai kerasa di mana bahan baku semakin naik. Padahal harga jual kan nggak lama kita naikin harga jual, terutama targetnya like middle segment. Nah jadi hal-hal itu yang kemudian harus kita biasakan. Begitu kita mau stabil, ada uncertainty happening. And then how we are actually able untuk preventing supaya dampaknya bisa minimal, kan harus kita prepare dari sekarang. Sehingga sama juga seperti di company, the business strategic direction is actually clear juga kemana kita mau mengarah dan bagaimana kita itu lebih punya more fokus in terms of budget, ya kan? Bagaimana kita bisa pakai budget secara efektif dan efisien, terutama untuk preparing tahun depan ini ada kemungkinan recession. Nah, sehingga penting untuk kita itu sebagai leader juga sebagai leader yang very proaktif, jangan reaktif gitu kan. Bagaimana kita ini selalu always find a way to make things happen, ya kan? Punya abilities untuk making decision itu bukan hanya berdasarkan situasi, tapi betul-betul berdasarkan values, berdasarkan objektif yang jelas, clarity, ya, bagaimana driven carefully by well thought event, dan bagaimana bisa build culture of excellence. It's very important karena the way untuk kita bisa cope dengan uncertainty, ya kita juga harus menjadi leader yang se-agile uncertainty sendiri kan, karena nggak bisa dihindari uncertainty itu. Nah, ini juga sebetulnya sudah muncul dari research yang masih dipercaya juga, yang disebut self-destructive leader kan. One way of the things, ya kan, bisa dilihat di situ, the new leader embrace rather than simply react to external disruptions. Yang harus kita lakukan adalah mulai distracting diri kita sendiri.
Nah, sehingga mindset, coach value, action yang dibutuhkan untuk lead in the changing environment, kalau berdasarkan dari research-nya Convery, dan ini ada full research-nya juga, Bapak dan bisa lihat lebih detail artikelnya, ada 5 hal sebetulnya, dan kurang lebih ini sama gitu kan. Yang pertama adalah leader, self-disruptive leader itu adalah punya anticipation. Nah ini kan tadi saya bilang kan, kalau kita udah tahu di tahun depan ada potensi resesi, dari sekarang we need to be able to make plan gimana ketika resesi itu beneran happen, ya semoga nggak terjadi, tapi kan kalau kita udah tahu hal yang itu happen, how we can be strong in there. Jadi provide clarity pada saat environment-nya itu very ambiguous, volatile, VUCA, ya kan, uncertain. Tapi gimana kita as a leader tetap bisa menjadi nahkoda di dalam kapal itu. Nah yang kedua adalah terkait dengan drive. Dan drive ini juga sebetulnya salah satu karakteristik yang kita cari juga untuk para Lasadian kan. Karena apa? Drive ini bagaimana seseorang kemudian punya ownership terhadap apa yang mereka kerjakan. Even if it's not our own company. Kalau kita kerja di perusahaan kan bukan perusahaan kita, unless you are the owner. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan the mindset, the characters, the behavior, bahwa memang setiap orang di dalam perusahaan itu punya drive, punya ownership, mau melakukan beyond the box gitu kan. Kemudian juga punya proactivity. Nah ini penting. Karena apa? Karena bagaimana kemudian kita itu bisa navigate di dalam teritori yang berbeda gitu kan, yang ever changing territory. Nah kemudian yang terakhir adalah accelerate. Jadi bagaimana kita itu selalu punya reiterasi. Karena ketika kita making decision, apakah kita bisa yakin 100% decision yang berhasil? Tidak bisa. Padahal kita kan harus betul-betul operational safety making decision. And we have to make decision every day on a daily basis. But what we can do adalah collecting all of the data, collecting all of the supporting evidences, supaya ketika kita making decision, we believe that this is the best decision that we can make. Tapi pada saat eksekusinya, kalau ternyata ada sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang sudah kita pertimbangkan akan matang, ya bagaimana kita bisa mengedukasi. Makanya ketika kita mau launching suatu program, biasanya juga ada model dulu kan, ada grup A, ada grup B, ada prototyping, kita lihat sebetulnya respon dari orang-orang itu seperti apa. Dan kan of is very important untuk kita bagaimana bisa getting the best result in between the uncertainty. Nah, partner ini juga menjadi karakteristik dari yang paling penting, karena kalau di OTG mungkin juga disambung yang bisa mengkaitkan banyak sekali stakeholder, baik internal stakeholder maupun external stakeholder, baik timnya sendiri maupun timnya, ya. Karena yang menarik memang a lot of things di dalam kerjaan kita, nanti Bapak dan Ibu bisa sadar juga, a lot of things can be made very easy if you know the right person. Kalau kita tahu isunya di sini, kamu ngobrol sama kan, beres. Kan sekarang yang kejadian adalah isunya di sini, waduh ini siapa yang bisa bantu ya? Ke C dulu, ke D dulu, ke E dulu, udah habis seminggu, baru tahu ternyata jawabannya di A. Tapi kalau kita tahu ini adalah si A, ya udah langsung 5 menit selesai. So it's a very important karakteristik juga bagaimana kita sebagai leader itu mau untuk ya tahu lah siapa sih orang-orang. Bahkan di kita di dalam company itu kita mau bikin Wikipedia-nya nih, if you have this particular issue, ke siapa kalian harus kontak, because it will help solving problem very mudah. Dan yang terakhir, ini juga ada important karakteristik terkait dengan trust. Bagaimana kita itu as a leader juga bisa creating trust supaya our team itu mau ikut kita, especially in terms of uncertainty. Nah, makanya saya suka sekali kalau berbicara trust, one of the model itu trust equation yang paling simple. Bagaimana kita bisa punya credibility, bagaimana kita bisa punya reliability, bagaimana kita itu bisa punya close relationship dengan orang lain untuk meningkatkan trust kita. Kan 3 hal ini, kalau kita ingin dipercaya sama orang. Credible, berarti kalau kita ngomong A, ya memang kita meaning A. Reliable, kalau kita janji kita mau beresin kerjaan besok, ya kita beresin besok atau lebih awal. Close relationship, supaya apa? Orang itu akan lebih nyaman ngobrol, sharing,
ketika ada kedekatan personal, ya kan? Dan hal yang harus kita kurangi adalah self-orientation, orientasi pribadi. Ya, percuma juga kalau kita berusaha untuk ngajakin orang, ternyata orang lain kita kita untuk kepentingannya dia sendiri, bukan kepentingan berhobi. Nah itu pasti trustnya nggak akan muncul juga. So, nah ini yang menarik, kenapa kemudian itu menjadi penting, karena masih ada gap antara investor expectation dengan current leaders capabilities. Nah, sekarang kalau tadi berbicara mengenai what should we have as a leader, nah sekarang saya mau cerita aja apa sih sebetulnya yang kita lakukan di dalam company gitu kan. Nanti saya akan tunjukkan dengan video, tapi kurang lebih Barrett organization model ini membantu kita untuk memfokuskan apa sih sebetulnya yang penting harus ada di dalam suatu perusahaan ketika kita mau create any engagement. Jadi ini berdasarkan dari teorinya Maslow gitu kan. Yang paling bawah, kalau Maslow hierarchy of needs ini kan yang terkait dengan survivalnya dulu kan. Jadi viability, and stability, financial stability, profit, dan lain sebagainya. Kemudian relationship, bagaimana customer satisfaction, connection itu ada. Kemudian kita berbicara ke performance, berbicara ke mulai ada courageous socially evolving, and then mulainya collaboration and juga contributions. Nah, bagaimana kemudian bisa diaplikasikan? First thing first, ketika kita berbicara financial stability, it's always important untuk kita itu bisa create a sense of security kan, bahwa perusahaan kita ini akan survive secara sustainable ke depannya. So people are also actually encouraged and motivated. They don't have to worry bahwa tahu-tahu besok nggak ada nih, perusahaannya hilang. Nah itu penting. Kemudian ketika kita berbicara contributions, it's also important bagaimana kita crafting mission and vision yang purposeful. Seperti our mission and vision yang memang bagaimana kita mau mengembangkan UMKM lebih besar lagi. Bagaimana kita mau mengkonekkan atau build e-commerce ecosystem, sehingga lebih banyak lagi nih pekerja-pekerja atau UMKM yang sukses. Nah saya pernah juga untuk enforcing ini, saya bikin event. Jadi saya bikin internal event, saya undang beberapa seller kita dari UMKM untuk mereka cerita bagaimana pada saat mereka menjadi seller dewasa itu bisa punya impact gitu. Ada yang cerita salah satu seller dia mulai starting ketika bikin usaha online, karyawannya 3, sekarang udah jadi 30 gitu. Ada yang cerita lagi dia di Bali, gara-gara dia jualan online dia masih bisa survive, padahal teman-temannya yang jual di produk yang mirip-mirip begitu pandemi ada, jadi banyak yang tutup. Jadi hal seperti itu sebetulnya yang kemudian bisa menciptakan bahwa our work actually has a meaning. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya juga berdampak bagi orang lain. It's not only about us. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita berbicara mengenai banyak hal ini juga memang experience orang harus juga good dari awal. Jadi misalnya kita berbicara dari employee life cycle, kalau kita berbicara dari onboarding itu sendiri. Nah sekarang kita sudah ada onboarding program di mana ada kesempatan untuk orang-orang itu belajar the essential knowledge yang mereka harus tahu terhadap perusahaan itu apa. Kalau dulu onboarding program itu yang detail itu mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, which is terlalu lama. Kita mau bikin lebih sering, kita juga ada konsepnya. Kalau live session, tarik speakernya kesulitan. Jadi kita dengan beberapa trial, kita jadi combine hybrid model. Jadi onboarding kita sekarang banyak recording secara online sehingga orang-orang bisa self learning. Tetapi pada akhir hari kita bikin gathering untuk para new joiner, untuk mereka saling sharing apa yang mereka sudah pelajari. Much more effective. Apakah ini lebih efektif daripada offline? Belum tentu juga, karena kan kita nggak bisa kontrol siapa yang kita tahu kan. Tetapi paling tidak dengan approach ini kita bisa lakukan onboarding itu setiap minggu dengan lebih efektif. Jadi every decision there will always be pros and cons. Dan bukan decision yang kita ambil itu yang penting. Yang kita nilai bahwa getting out itu yang paling
maksimal. Kemudian contoh yang lain, kalau kita berbicara sudah onboarding, kalau kita berbicara mengenai karir di sini, yang dicari orang-orang itu biasanya sebelum clarity terhadap karir kalau sekarang berbeda ini. Mereka itu tertarik bekerja di company ketika karir path-nya itu jelas. Kalau zaman dulu mungkin yang pertama reward, tapi kan kalau kita bicara reward itu pasti akan selalu ada gitu ya. Nah tapi sekarang karir development, clarity of career ini menjadi sesuatu yang penting. Nah oleh karena itu di kami juga ada nih campaign. Jadi kita setiap 1 tahun sekali itu ada career development week. Jadi kita buka ya kayak ini mini seminar begini, head of department saling bergantian. Mereka menceritakan departemennya itu ngapain, skill apa yang dibutuhkan kalau mau di sini. Jadi masing-masing head of department itu saling showcasing their functions. Kenapa? Karena di kita juga ada praktek internal transfer, which is sangat menarik. Kalau mau internal transfer di Lazada itu nggak perlu approval line manajernya. Jadi nggak perlu khawatir line manajernya nggak mau startnya hilang, kamu nggak boleh pindah ya. No need approval dari line manager. Tetapi memang prosesnya adalah ada beberapa requirement, misalnya ya harus 1 tahun dulu di kanan tuh, karena kita juga mau kan orang 3 bulan pindah 3 bulan pindah. Dan juga mereka harus melalui proses yang sama seperti kita mencari external kandidat. Jadi ada proses interview segala macam. Tapi kalau udah cocok ya rekan itu nggak bisa bilang no, itu sudah interesting. Nah itu kedua. Yang ketiga juga, ini juga yang masih progress, kita sudah mau menggalakkan supaya orang itu tahu terkait dengan hari tempat yang ada itu possibility-nya seperti apa, bagaimana kalau mereka bisa ke sana, makanya yang namanya individual development plan, discussion dengan line manager ini yang lagi kita galakkan juga. Nah, faktor-faktor ini juga sebetulnya kita ambil karena 7 faktor ini kita bisa masukkan di dalam survei employee kita. Jadi kita tiap tahun ada employee survey dengan tujuan untuk apa? Untuk kita tahu sebetulnya di area yang mana sih yang orang-orang itu butuh improvement. Nah, employee survey ini juga bisa sebagai raport card-nya kita juga, gitu kan? Karena apa? Misalnya contohnya pada saat saya join Lazada di tahun 2020, dan memang belum lama kan, tidak sangat bulan. Tapi pada saat saya join di sana, pretty much dan overtime tidak ada, karena posisinya sudah vacant sudah 7 jam. Kita masih muda, jadi teman-teman dari development programnya sudah banyak. Di awal yang overtime yang saya dapat itu Excel file yang isinya list kegiatan tahun lalu, karena saya juga ngurusin kaca. Tapi selama 2,5 tahun, nah nanti saya juga cerita prosesnya, itu kita build teman-teman development, dan di tahun ini kita fokuskan untuk di leadership program, terutama untuk IT. Nah ini juga terlihat nih di dalam employee survey, karena employee survey itu kita bisa cut banyak sekali analisanya. Terlihat bahwa our hypo actually has better favorability in terms of understanding bahwa mereka itu punya kesempatan untuk training, mereka punya graduate career dibandingkan yang hypo, which is achieving lah objektif kita. Karena kan sekali lagi ketika kita punya budget yang terbatas, kan kita juga harus making decision kan. Siapa sih sebetulnya talent yang mau kita maintain? Siapa sih sebetulnya talent yang mau kita groom? Siapa sih sebetulnya talent yang mau kita develop sebagai future leader atau future successor? Karena kalau di e-commerce kita harus berdamai dengan turnover. Udah berdamai dengan turnover, bosku kita bilang udah damai lah dengan turnover gitu ya. Because people is just so aggressive, and we cannot protect atau we cannot keep everyone. Gitu. Dan salah satu metode yang saya juga pakai adalah I'm looking at the exit interview. Ketika mereka keluar itu disini apa sih? Kalau mereka keluar dari rumah dengan exit dari rumah lebih jauh lebih bagus, jadi satu yang tidak bisa kita kontrol. Which is itu so far tipenya di sana. Whether mereka mau fokus ke keluarga atau lebih bagus, dan buat distributif adalah belum ada isu yang very tinggi terkait bahwa mereka tidak happy. Kan itu yang bisa kita kontrol. Nah, itu makanya penting juga. Kemudian kalau kita berbicara tentang engagement, bagaimana sih sebetulnya kalau kita mau bikin engagement di dalam kantor itu ada tematiknya, sehingga orang itu bisa melihat benang merahnya daripada sekedar aktivitas A diceplok, aktivitas B diceplok, aktivitas C diceplok. Nah contohnya apa?
Contohnya adalah ketika kita mau creating mental health, kita bikinnya seperti series. So it's a mental health series, jadi ada beberapa workshop tiap minggu kita lakukan. Setelah itu pun ada podcast, ada seri dari seluruh kita terkait dengan mental health. Jadi ada continuation-nya, bukan satu sesi selesai. Gitu kan. Atau contohnya lagi ketika kita ingin bikin agenda terkait dengan financial awareness. Jadi kita banyak tuh workshop internal. Nah itu kita launch biasanya ketika dekat dengan periode bonus. Kenapa? Supaya kita juga helping our employee ketika mereka dapat bonus ya dikelolanya benar, gitu kan? Atau ketika kita, karena kita juga ada partner dengan third party yang terkait dengan cicilan misalnya, jadi karyawan-karyawan kita itu bisa ngambil personal loan, kemudian mau cicilan pun dan lain sebagainya. Kita juga kawinkan dengan financial webinar supaya mereka juga tahu bahwa nggak apa-apa pinjam, yang nggak apa-apa punya utang, yang penting kalian bisa bayar. Jadi literasi itu juga kita pengen berikan ke mereka. Nah, jadi tematik seperti itu. Nah nanti saya juga bisa tunjukkan apa sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Memang kita juga belajar banyak hal, mulai dari beradaptasi, mulai dari kegiatan online sampai sekarang kembali ke offline. Bahkan kita juga mendatangkan band-band untuk menghibur mereka. Jadi selama pandemi pun kegiatan culture engagement ini tidak berkurang. Gitu. Nah nanti saya akan menunjukkan beberapa aktivitas yang kita lakukan. Jadi memang ini lebih detailnya saja bagaimana personal, relationship, community, society di masing-masing faktornya. Tapi kurang lebih sudah saya cover apa yang kita lakukan nanti dengan Instagram. Saya akan tunjukkan Instagram ini lebih ada visualnya. Nah ini yang terakhir memang ini juga terkait dengan as a leader apa yang harus kita miliki gitu kan. Jadi karakter kita sebagai kan leadership in crisis. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi manajer yang has a good relationship. Kemudian bagaimana kita menjadi manajer yang juga push our team into a highest performing team. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi facilitator atau innovator. Bagaimana kita bisa menjadi leader yang otentik. Bagaimana kita itu juga bisa menjadi mentor atau partner. Dan yang terakhir bagaimana kita bisa menjadi leader yang punya vision ke depan. Nah ini juga diambil dari Barat Leadership. Nah ini yang terakhir, ya kan? Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau implementasikan sesuatu itu akan bisa instan. Jadi ini modelnya dari training company. Tetapi proses ini yang saya alami juga. Jadi waktu saya bikin misalnya nih leadership atau learning and development program, ini ngalamin mulai dari awareness, understanding, acceptance, adapting sama entering. Karena apa? Pada saat di awal-awal yang saya bangun dulu itu adalah fondasi. Apa sih sebetulnya creating learning roadmap-nya dulu supaya orang itu dapat bayangan, oh training ini gimana sih bisa connect dari ketika di hire sampai lebih senior level. Kemudian di awal kita mulai strengthening yang basicnya dulu, dari soft skill, technical skills, itu di tahun-tahun pertama yang kita kuatkan dulu. Karena kan itu yang langsung direct to job. Karena resource-nya juga banyak dan tinggi. Nah baru di tahun kedua kita masuk ke leadership program. Jadi proses yang namanya strengthening itu kalau dulu kita mulai training itu kita tunjuk. Jadi kamu ikut training A, training B, training C. Sekarang kita sudah masuk di fase dimana kalau orang mau training mereka mesti register. Nah sekarang kalau di training kalau di awal tinggal register aja kan. Kalau sekarang kita sudah prosesnya, ketika mereka register itu langsung ternotifikasi ke line manajernya. Dan line manajernya juga harus kasih justifikasi kenapa orang mesti ikut training. Supaya apa? Dua hal. Satu, manajernya aware bahwa timnya ikut training supaya bisa mensupport juga. Dan yang kedua, supaya juga bisa ada clarity dan alignment. Nah, sekarang evolusi yang paling baru kita juga melihat bahwa training request itu harus align dengan IDP-nya. Nah, ini jadi ada alignment sebenarnya dari awareness sampai acceptance. Dan ini juga dilihat dari mana kita dulu di awal-awal ya memang dengan bisnis partner itu jarang yang konsultasi ke kami terkait dengan learning. Yang orang nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi sekarang di mana learning ini sudah semakin mature, ya kan, mulai orang-orang sudah ada acceptance, ada adoptions, nah encourage, kita udah mulai dapat request. Jadi banyak yang mau diskusi dengan kita training ini, training itu. Jadi kita juga bisa kelihatan impact-nya.
Dan salah satunya tadi kalau kembali ke INP survei, untuk khusus untuk Indonesia, learning and development opportunity secara favorability ini jauh lebih tinggi daripada 6 venture yang lain. Dan ini udah mulai kelihatan, oh ternyata udah mulai berbuah. Tetapi it's not something yang instant, butuh waktu ya. For me it takes like 2.5 years untuk build all of the things. Sama juga dengan culture dan the good things yang base kita juga selalu naik. Nah, mungkin untuk yang terakhir saya cuma mau tunjukkan saja beberapa video karena juga waktu sudah terpotong, jadi sekali terlihat kira-kira di kantor kami itu seperti apa. Nah, ini misalnya saya mau tunjukkan untuk working dulu saja. Ini kemudian video yang lain ini yang untuk di warehouse kita. Kalau tadi yang untuk di platform. Nah ini yang terakhir, video terakhir, karena kita juga ada beberapa youth program, jadi kita juga ada terkait dengan graduation kampus merdeka kita ini. Bakal berpisah. Ini ke mentor aku, soalnya aku sampai nangis udah berpisah sama mentor. Kalau aku sedih, aku juga senang banget karena udah menjalankan program magang di kampus Merdeka Indonesia kayak ini sih. Walaupun perjalanan kalian dirasanya sudah selesai, lihatlah dan pakailah segala apa yang kalian dapatkan selama dirasanya sebagai bekal kalian di dalam perjalanan kalian masa depan. Oke, kira-kira itu sekian dari saya. Terima kasih banyak.